Halo Sobat Prospekal, welcome back di podcast Hima Prospek episode ke-16 bersama saya, Darni Christian Gule, mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2021. Nah, pada episode kali ini ada yang menarik loh. Kita akan berbincang dengan beberapa pimpinan Hima Prospek periode 2023-2024. Nah, kira-kira bahas apa ya? Penasaran kan? Jadi, langsung saja kita tanya sama beberapa pimpinan di Hima Prospek periode 2023-2024. Lebih suka dipimpin atau memimpin? Oke, ketika dihadapin sama pertanyaan ini, aku bakal jawab kalau ini bakal tergantung situasi dan kondisi. Nah, ada saat-saat dimana nantinya aku akan lebih suka dipimpin. Misalkan di saat-saat yang memang aku tidak tahu kondisinya, aku tidak tahu latar belakangnya, ataupun aku tidak tahu kemana arah dan tujuannya, aku akan mempercayakan diri aku dipimpin untuk orang yang lebih tahu dan lebih paham akan hal itu. Nah, tapi ketika diberikan kesempatan dan Ova merasa Ova cukup capable dalam hal itu, maka Ova tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memimpin. Nah, dari saya sendiri itu saya lebih suka memimpin, karena dari memimpin saya bisa belajar dan mendapatkan pengalaman yang saya butuhkan untuk perjalanan saya ke depannya. Dan saya juga ingin membuat sebuah organisasi yang bebas berpendapat dan bebas berkritik, sehingga untuk dapat melakukan itu semua saya harus menjadi seorang pemimpin. Menurut saya kedua hal ini bisa jadi fleksibel dalam diri saya karena saya pernah berada di posisi keduanya, yaitu dipimpin dan memimpin. Namun jika diberi pilihan, saya lebih suka untuk dipimpin. Karena saya lebih suka diarahkan dibanding saya mengarahkan orang lain. Karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Tekanannya menurut saya itu besar. Untuk mengarahkan orang lain itu sangatlah tidak mudah. Apalagi saya dalam bidang administrasi, ada beberapa hal yang sulit, ada juga yang mudah, namun saya lebih suka untuk dipimpin. Jawabannya yang pasti ialah memimpin. Memimpin pasti memberikan dampak yang positif. Seorang pemimpin yang suka memimpin biasanya memiliki visi dan misi yang jelas, serta berkomitmen untuk mewujudkannya. Dengan memimpin, kita dapat memberikan pengaruh inspirasi kepada orang lain, serta kita dapat berkontribusi untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Dengan memimpin, kita akan mengembangkan value dalam diri kita. Dengan memimpin, kita akan belajar dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Kita tidak takut dalam menghadapi tantangan dan kesulitan ke depannya, tetapi justru melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Saya pribadi lebih suka dipimpin karena saya kurang bisa untuk mengarahkan para anggota saya. Jika kita dipimpin, maka kita akan diarahkan orang yang memimpin kita. Jawabannya relatif, tergantung kondisi ataupun lingkungan organisasi tersebut. Apabila aku dapat beradaptasi dengan nyaman dan aku menguasai proker ataupun kondisi dari organisasi tersebut, maka aku akan cenderung lebih suka untuk memimpin. Dan ketika aku tidak dapat beradaptasi ataupun aku belum menguasai proker ataupun bagaimana cara menjalankan proker tersebut, maka aku akan cenderung lebih suka untuk dipimpin. Sebagai seorang manusia, saya lebih suka dipimpin. Mengapa? Karena menjadi seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Nah, tanggung jawab tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk orang-orang yang dipimpin. Namun, menjadi pemimpin bukanlah suatu hal yang buruk. Tentunya sesuai jabatan yang saya pegang saat ini, saya lebih suka memimpin. Tetapi tidak memungkiri bahwa saya juga tetap harus menerima yang namanya dipimpin atau saran atau masukan dari anggota saya. Jadi saya itu tidak selamanya memimpin, tetapi saya juga bisa sebagai orang yang dipimpin. Kalau saya pribadi sudah pernah merasakan keduanya, baik dipimpin maupun memimpin. Jika saya disuruh memilih antara memimpin dan dipimpin, saya memilih memimpin. Dikarenakan dengan memimpin kita memiliki kontrol atas keputusan dan arah yang diambil dari suatu anggota tim atau organisasi. Saya sendiri lebih suka memimpin karena dengan saya memimpin, rasanya argumen-argumen yang saya
sampaikan atau pikiran-pikiran yang saya keluarkan itu lebih gampang terrealisasikan daripada saya menjadi anggota atau saya dipimpin. Apa yang kamu sukai dari memimpin? Yang Alfa sukai ketika Alfa diberikan kesempatan untuk memimpin adalah Alfa diberikan wadah dan juga kesempatan untuk menerapkan ide-ide, kreativitas, dan inovasi yang Alfa miliki untuk kebaikan dari organisasi tersebut versi ataupun menurut pandangan Alfa. Jadi selain diberikan wadah dan kesempatan, juga Alfa dilatih untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang Alfa ambil, karena memang tupoksi dan hak-haknya itu kan sedang berada di bahu Alfa nih. Jadi memang ketika diberi kesempatan memimpin, nah tempat untuk mengeksplor itulah mungkin ya yang menjadi nilai plus ataupun nilai tambah sehingga Alfa suka untuk memimpin. Nah, yang saya sukai dari memimpin ini, saya bisa belajar meningkatkan keterampilan pada diri saya sendiri, terutama pada keterampilan komunikasi dan bersosial. Saya sangat sulit berkomunikasi dan bersosial, sehingga dengan menjadi seorang pemimpin, saya bisa belajar dan meningkatkan keterampilan saya mengenai keterampilan komunikasi dan bersosial. Dan juga saya ingin memberikan sebuah contoh yang baik untuk rekan-rekan saya melalui perbuatan dan perkataan saya sendiri. Yang saya sukai dari memimpin yaitu saya bisa menjadi lebih dekat dengan orang yang saya pimpin. Apalagi saya ini menjadi pemimpin dalam hal administrasi di Hima Prospek, saya berhubungan langsung dengan sekretaris pelaksananya. Sekretaris pelaksananya itu ada anak 22, ada anak 23 yang membuat saya lebih mengenal mereka, membuat saya lebih dekat dengan mereka, tidak hanya sebatas bahwa saya adalah sekretaris umum ataupun mereka adalah anggota gitu. Memimpin adalah seni. Seni bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang maupun kelompok agar mencapai tujuan yang mufakat dan yang pastinya akan lebih baik ke depannya. Seni bagaimana kita bisa memberikan kontribusi serta value diri kita maupun untuk orang lain. Yang ada satu hal yang saya sukai yaitu mempunyai kesempatan untuk merancang dan membentuk suatu visi atau strategi yang akan dilakukan untuk menjalankan proker. Memimpin dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai sebuah visi dan menginspirasi orang lain demi mencapai tujuan bersama. Nah, keberhasilan sebuah tim sendiri itu dapat dilihat dari cara seseorang dalam memimpin tim dan divisinya masing-masing. Jujur, ini adalah pengalaman pertama saya menjadi seorang pemimpin. Begitu banyak hal baru yang saya pelajari selama memimpin. Dari banyaknya hal yang baru saya pelajari, yang paling saya sukai adalah ketika orang-orang yang saya pimpin atau anggota itu respect terhadap saya, membantu ketika saya memiliki banyak kesulitan. Nah, hal itu yang memberikan kesan baik saya selama menjadi seorang pemimpin. Yang saya sukai dari memimpin yaitu ketika pendapat saya itu dihargai oleh anggota saya dan tujuan yang kami rencanakan itu tercapai. Mungkin yang saya sukai dari memimpin, kita dapat memberikan kendali suatu keputusan dan melatih kita untuk menghadapi orang-orang yang beda pemikiran. Yang saya sukai dari memimpin ya balik lagi ke yang pertama tadi, argumen-argumen saya bisa didengar dan rasanya ide-ide saya itu bisa dikembangkan lagi dengan pendapat-pendapat dari anggota-anggota saya. Kamu memberikan tugas kepada anggota timmu, namun ternyata dia tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Oke, ketika Alfa dihadapkan dengan situasi tadi, yakni ketika Alfa memberikan tugas ataupun pekerjaan kepada salah satu anggota tim, namun memang terselesaikan dengan tidak baik. Nah, begini kan situasinya yang diberikan tadi. Maka yang Alfa lakukan pertama kali pertama Alfa tetap akan mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh rekan ataupun anggota tim Alfa tadi. Yang kedua, Alfa akan mengatakan kepada dia, di mana letak kekurangannya, apa yang harus ditambahkan dari tugas tersebut. Nah, Alfa akan membiarkan dia berproses dan mengetahui sebenarnya tugas ini idealnya seperti apa begitu. Nah, tapi tergantung urgensi. Kalau memang itu dibutuhkan dengan sangat cepat dan tidak ada waktu lagi untuk menunggu rekan ini memperbaikinya, maka mau tidak mau harus turun tangan karena memang
urgensinya yang memang mengharuskan bahwa itu harus diselesaikan dengan saat itu juga. Nah, jadi memang tergantung urgensi dari tugas tersebut. Tentunya yang pertama saya akan menanyakan apa masalah atau kendala yang dia alami sehingga tugas yang saya berikan tidak bisa diselesaikan. Jika saya sudah mengetahui masalah atau kendala yang dia alami, saya akan memberikan sebuah solusi untuk dia lakukan sehingga dia bisa nanti menyelesaikan tugas yang saya berikan. Jika masih tidak bisa dilakukan, maka saya akan membantunya secara langsung untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Karena saya di bidang administrasi, yang saya harus hadapi pada saat mereka tidak bisa mengerjakan sebuah proposal, surat, ataupun laporan pertanggungjawaban, saya harus bertanya kendala mereka. Apa yang mereka tidak bisa kerjakan, kenapa begitu lama mereka mengerjakan sebuah proposal, kenapa selalu lama dalam hal laporan pertanggungjawaban. Mungkin saya terlebih dahulu menanyakan kendalanya. Setelah saya tanyakan kendalanya, saya membantu untuk mencari solusi. Saya terkendala dalam RABK berhubungan dengan bendahara pelaksana, selalu seperti itu. Dan saya mungkin turun tangan dalam hal membantu mereka untuk berkomunikasi antara sekretaris pelaksana dan bendahara pelaksananya, sehingga terjalin komunikasi dan membuat RAB yang harusnya ditunggu oleh sekretaris pelaksana ini dibuat oleh bendahara pelaksananya. Mungkin dari hal itu bisa menjawab. Pastinya yang pertama, membuka saluran komunikasi yang jujur dan lebih terbuka. Ajak anggota tim tersebut berbicara secara pribadi dengan penuh perhatian. Kita dengarkan dengan seksama apa keluhannya dan tunjukkan bahwa kita memahami perspektif dan kekhawatirannya. Yang kedua, kita harus menekankan kembali peran, tupoksi, dan tanggung jawab setiap anggota tim. Yang ketiga, kita harus melakukan rapat secara rutin dan terjadwal untuk membahas dan mengingatkan kepada semua anggota apa saja yang perlu dikerjakan mereka masing-masing. Jika anggota saya tidak bisa menjalankan tugasnya tersebut, sebisa mungkin saya akan membantu mengarahkan, bahkan bila perlu saya membantu mengerjakan tugas tersebut di dalam kemampuan saya. Bisa diberikan ataupun dilakukan pendekatan interpersonal terlebih dahulu, seperti ditanyakan di mana letak kendala dalam pelaksanaan prokernya. Jika merupakan kendala teknis, maka bisa dicarikan solusi bersama-sama. Namun jika kendala personal seperti malas mengerjakan, bisa diberikan sanksi ataupun diingatkan kembali komitmen sebelum mengikuti ataupun menjalankan organisasi tersebut. Apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya hanya bisa menegur tanpa marah. Mungkin bisa dibilang cerewet daripada marah, namun tegas. Mengapa? Hal itu saya lakukan agar mereka atau anggota yang saya pimpin tidak memberikan cap buruk kepada saya atau pimpinan mereka. Jika mereka sudah memahami kesalahan atau kekeliruan, saya akan mencoba membantu mereka untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada mereka, sambil merangkul serta memberikan nasihat yang baik agar dapat bekerja sama untuk menciptakan hasil kerja yang baik. Ketika tim atau anggota saya tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan itu, maka tentunya saya akan merevisinya terlebih dahulu, mengeceknya terlebih dahulu. Jika mereka mendapat kendala, maka tentunya akan saya bantu dan saya arahkan agar sesuatu yang kami inginkan atau yang kami rencanakan dapat berhasil. Pertama, lakukan komunikasi terbuka atau secara rapat. Berbicara secara terbuka dengan anggota tim untuk memahami apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi, sehingga terbukanya solusi, dan bekerja sama untuk membuat rencana perbaikan yang dapat membantu tim meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau saya sendiri ketika menjadi pemimpin selama 1 periode ini, ketika anggota saya atau tim saya tidak bisa menyelesaikan tugasnya, saya langsung
turut ikut andil dalam menyelesaikan tugas tersebut. Karena kan saya sudah memberi arahan misalnya, tetapi anggota saya atau tim saya tidak bisa menyelesaikan arahan tersebut, maka saya langsung ikut turun bantu mengenai kegiatan tersebut. Apa kunci keberhasilan proker? Kunci keberhasilan suatu proker menurut saya itu adalah kerjasama. Jika kerjasama tidak ada dalam melakukan atau membuat sebuah proker, maka proker tersebut tidak akan dapat dijalankan. Kebanyakan sekarang masing-masing individu hanya fokus kepada tugasnya masing-masing dan mengabaikan tugas-tugas rekan-rekannya yang lain, sehingga saat rekan-rekannya mengalami kesulitan, dia akan mengabaikan dan berpikir, ini bukanlah tugasku. Maka itu akan membuat sebuah proker tidak berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Jadi kunci keberhasilan itu adalah kerjasama. Kunci keberhasilan program kerja menurut saya yang pertama ialah teamwork atau kerjasama. Jika kita selalu bekerja sama, baik itu pimpinan sesama pimpinan maupun pimpinan sesama anggota, pasti program kerja kita akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, komunikasi. Jika komunikasi kita terjaga dengan baik, pasti tidak ada informasi yang timpang dan terlewat nantinya. Selanjutnya, mengevaluasi dan memantau kemajuan. Program kerja harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah sesuai dengan rencana dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Kerjasama antar sesama anggota. Jika komunikasi baik, maka proker tersebut akan sangat mudah terlaksana. Tidak ada diskomunikasi dan perang dingin antara sesama anggota. Setiap proker tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Keberhasilan setiap proker adalah ketika tujuan tersebut dapat tercapai dan ada rasa puas, rasa lega, rasa senang dari pemimpin ataupun anggotanya ketika menjalankan dan menyelesaikan proker tersebut. Menurut saya, kunci keberhasilan melaksanakan program kerja itu adalah komunikasi yang lancar. Baik itu pemimpin sesama pemimpin, anggota dengan pimpinan, maupun anggota dengan anggota. Karena dengan komunikasi yang lancar, program kerja yang sudah ditetapkan, yang sudah dirancang akan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Meskipun ada hambatan, namun itu dapat teratasi dengan baik. Kunci dari keberhasilan suatu proker itu adalah dikerja sama antara anggota dan pimpinannya. Proker itu akan berhasil jika semuanya bekerja sama, kompak, meskipun di dalam itu terdapat konflik. Nah, tapi dari konflik itu kita akan belajar bagaimana cara memecahkan masalah dari konflik tersebut. Yang pertama, sudah pasti memiliki tujuan yang jelas. Kedua, memiliki perencanaan yang matang. Tiga, membangun komunikasi yang efektif. Dan mengevaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi masalah ataupun hal lainnya. Komunikasi, setelah itu kita kerja kerasnya tuh benar-benar sesuai semaksimal yang kita bisa. Jadi kerja kerasnya itu juga bukan pribadi, tapi satu tim. Itulah yang ngebuat proker itu jalan dengan baik dan sempurna. Walaupun di balik proker yang baik atau sudah sempurna menurut pribadi seseorang atau menurut panitia, pasti ada kekurangannya juga. Oke, untuk kendala pasti ada ya. Salah satu kendala yang aku rasakan selama memimpin Hima Prospek dan akan aku ceritakan di podcast ini adalah melebur bersama ego anggota. Nah, kita tahu bahwasanya memang Hima Prospek ini sangat amat jarang dipimpin oleh perempuan. Nah, berdasarkan penuturan Pak Reri kemarin, bahwasanya Alfa ini perempuan ketiga yang memimpin Hima Prospek, di mana duanya itu pada tahun 90-an, 91, 92, yang saat itu kita juga nggak tahu kondisinya gimana. Tapi sekarang kita tahu bahwasanya ego-ego berorganisasi ini udah euforianya tuh udah beda ya teman-teman. Teman-teman pasti paham yang Alfa maksudkan dengan euforia itu. Dan disinilah sebagai seorang perempuan Alfa hadir untuk
masuk dan terjun ke dalam euforia itu bersama ego-ego yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi memang itu sebuah tantangan tentunya, tapi alhamdulillahnya kita sudah sampai di penghujung, yang artinya kendala-kendala ini pada akhirnya dapat dilalui begitu ya. Sama seperti masalah-masalah pada pengurus sebelumnya, yaitu komunikasi. Nah, seringkali alur komunikasi pada pengurusan ini tidak sesuai dengan alurnya, sehingga banyak kendala atau masalah yang tidak dapat saya ketahui. Bahkan masalah kecil jika tidak dikomunikasikan sesuai alurnya, itu akan menjadi masalah yang besar. Kesulitan dalam memimpin mungkin dalam hal komunikasi. Kalau dalam hal komunikasi itu, apalagi kalau misalnya berurusan dengan seseorang yang ya dimana dia itu sulit dihubungi gitu. Mungkin itu kesulitan memimpin dan kita udah berusaha untuk mengarahkannya juga. Cuman dari dianya tidak bisa melakukan hal itu, entah ada kendala apa yang tidak diungkapkannya ke kita. Mungkin dari hal itu kesulitan memimpin. Yang pasti ada. Staf ahli harus selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidangnya, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, atau regulasi. Regulasi ini pasti mengalami beberapa perubahan dan selalu berubah. Untuk itu, harus selalu berkoordinasi bersama sekretaris dalam mengelola administrasi kesekretariatan. Kesulitan yang saya alami ketika sedang memimpin itu adalah ketika terjadi konflik antara sesama anggota yang kemudian terjadi perang dingin. Kesulitan yang biasa dihadapi adalah pressure yang lebih besar. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus menyelesaikan proker, dan di sisi lain kita harus merangkul dan memastikan anggota kita mengerjakan proker tersebut. Karena di sini kita tidak lagi berbicara mengenai apakah aku bisa menyelesaikan prokernya, namun apakah aku dan anggota timku bisa menyelesaikan proker tersebut bersama-sama. Tentu ada. Mustahil ketika menjabat sebagai seorang pemimpin itu tidak mengalami kesulitan. Namun, alhamdulillahnya kesulitan itu dapat diatasi dengan baik. Kesulitan itu pasti ada. Nah, kesulitan yang saya rasakan ketika menjadi pemimpin atau kadif di Hima Prospek yaitu ketika anggota saya itu ada yang miskonsepsi serta antara anggota itu tidak kompak. Nah, jadinya saya sebagai pemimpin tentunya harus tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut. Intinya dalam suatu komunitas atau organisasi itu harus sering-sering antara anggota dan atasan itu bersharing informasi. Informasi itu harus tetap terjaga, komunikasi yang baik. Kesulitan yang saya hadapi dalam memimpin mungkin mempertahankan semangat dan motivasi anggota tim, itu merupakan tantangan bagi saya. Sampai sejauh ini kesulitannya yang saya alami ketika saya menjadi seorang pemimpin hanya kadang saya susah untuk mengatur beberapa anggota kalau mereka tuh emang mungkin ada beberapa pribadi yang kalau misalnya mereka tuh ada masalah atau misalnya mereka tuh ada pikiran lain, mereka tuh tidak bisa diganggu. Sementara tugas mereka tuh sudah di depan mata gitu. Jadi itu lumayan saya susah untuk beradaptasi dengan mereka atau berkomunikasi dengan mereka. Bagaimana Alfa menghadapi atau menyelesaikan kesulitan tugas sebagai Bupati Hima Prospek? Apakah ada kendala yang berasal dari pihak luar dan bagaimana menyelesaikannya? Oke, memiliki anugerah dengan terlahir sebagai perempuan ke dunia yang menurut studi perasaannya lebih sensitif daripada pria ataupun lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Nah, begini cara Alfa menyelesaikan masalah sebagai seorang bupati mahasiswa. Pertama, memang ketika Alfa mendapatkan masalah, mungkin Alfa akan diam sejenak, Alfa akan menarik diri Alfa sendiri, Alfa akan mengekspresikan perasaan Alfa terhadap masalah tersebut. Alfa bisa nangis, Alfa bisa frustasi dan segala macamnya, akan Alfa luapkan semua perasaan Alfa. Dan kemudian kalau memang rasanya tidak cukup sendiri, Alfa akan bercerita ke orang-orang terdekat. Alfa akan meluapkan apa saja perasaan yang Alfa, bagaimana frustasinya Alfa mendapatkan masalah, itu akan Alfa ceritakan ke orang-orang terdekat karena itu cukup mampu untuk melegakan. Nah, setelah memang perasaan Alfa lega, barulah dengan semua rasionalisasi yang ada, dengan semua pertimbangan-pertimbangan yang menggunakan logika tentunya, barulah Alfa akan
memilih manakah solusi terbaik ataupun keputusan yang paling baik diambil untuk menyelesaikan masalah. Nah, jika memang diperlukan, Alfa akan berdiskusi dengan Sekum, dengan DPO juga. Ketika emang ini mengharuskan melibatkan pihak-pihak tersebut, maka Alfa akan berdiskusi dengan mereka. Tetapi memang ada ranah-ranah yang memang hanya perlu Alfa mengambil keputusan tanpa diskusi begitu. Nah, mungkin itulah tahap yang Alfa ambil untuk menyelesaikan masalah sebagai Buma. Oke, untuk kendala dari pihak luar itu ada. Nah, mungkin di sini Alfa akan menerjemahkan pihak luar ini sebagai orang-orang yang berada di luar kepengurusan kalian. Nah, mungkin ini setiap tahunnya selalu ada omongan-omongan orang luar yang menggiring perpecahan internal antara bupati dan pengurus dan segala macamnya. Nah, itu juga terjadi di kepengurusan Alfa. Nah, mungkin aku juga kurang tahu nih sebelumnya apakah Hima Prospek emang sudah pernah memiliki bupati yang emang agak lasak, suka kesana kemari gitu ya. Nah, tipe Alfa yang seperti itu. Alfa anaknya ya memang selama jadi bupati ini beberapa kali keluar kota juga ya teman-teman. Tapi Alfa bisa pastikan semua proker itu Alfa monitoring. Meskipun Alfa tidak ada di lapangan, tapi Alfa akan selalu berusaha menjadi orang yang memiliki solusi atas semua permasalahan yang ada di lapangan. Karena memang tanggung jawab Alfa adalah sebagai kepala dari pelaksanaan proker tersebut gitu. Nah, namun terkadang pihak-pihak luar ini sedikit memang menggiring opini yang terkadang dapat memecahkan hubungan baik ataupun membuat pengurus-pengurus mengalami krisis kepercayaan dan segala macamnya. Namun tidak masalah. Yang namanya kita tidak dapat mengontrol semua mulut orang-orang, meskipun ada pepatah yang bilang kita dapat menutup telinga dengan dua tangan kita. Ya, itu menurut Alfa sedikit menjadi kendala ya teman-teman, karena memang yang namanya kepengurusan kita harus punya rasa percaya yang tinggi segala macamnya. Tapi kalau sudah tergiring dengan kalimat bupatinya tidak ada dan segala macam, itu memang menurut Alfa cukup menyerang rasa kekeluargaan kita. Bagaimana Fahmi menghadapi atau menyelesaikan kesulitan yang terjadi dalam pengerjaan tugas sebagai Wakil Bupati Hima Prospek? Apakah ada kendala yang berasal dari pihak luar dan bagaimana menyelesaikannya? Nah, kendala atau kesulitan yang saya alami saat menyelesaikan tugas Wakil Bupati, tentunya saya akan membicarakan sama Wakil Bupati serta dengan inti-inti yang lain seperti sekretaris, bendahara, dan staf ahli, dan akan membahasnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Dan juga saya akan menanyakan kepada Wakil Bupati sebelumnya bagaimana pendapatnya atau apakah ada solusi untuk yang bisa saya lakukan. Begitu juga jika ada masalah atau kendala dari pihak luar, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu mengkomunikasikannya dan membahasnya bersama inti. Bagaimana menghadapi atau menyelesaikan kesulitan yang terjadi dalam pengerjaan tugas sebagai sekretaris umum? Menurut saya ya ada hal mudah dan ada hal yang sulit untuk saya hadapi sebagai sekretaris umum, apalagi dalam bidang administrasi itu saya yang pegang, walaupun saya dibantu oleh seorang staf ahli yang tentunya staf ahli sangat membantu saya dalam hal administrasi di Hima Prospek. Namun tetap ada kesulitan dan kemudahan untuk melaksanakan administrasi tersebut. Mungkin dalam hal revisi proposal atau revisi LPJ, yang terkendala di sekretaris pelaksananya, juga terkendala pada bidang-bidang lainnya gitu. Mungkin susahnya hanya bagian itu, selalu keterlambatan dalam hal proposal ataupun dalam hal laporan pertanggungjawaban gitu. Menurut saya selama saya menjadi sekretaris umum, hal itu tidak begitu sulit. Karena adik-adik 22, adik-adik 23-nya, apalagi staf ahli saya dan sekretaris divisi juga membantu saya dalam hal administrasi. Bagaimana menghadapi atau menyelesaikan kesulitan yang terjadi dalam pengerjaan tugas sebagai staf ahli? Cara menghadapinya yang pasti saya harus terus belajar, di mana staf ahli harus selalu
mengembangkan diri dan belajar secara terus-menerus mengenai administrasi, serta mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang berkaitan dengan pengadministrasian. Bagaimana kamu menghadapi atau menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pengerjaan proker ataupun antar anggotamu? Menyelesaikan konflik antar sesama anggota itu ya saya akan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, kemudian saya akan menengahi dan lalu saya akan memberikan saran dan meminta kedua belah pihaknya saling memaafkan dan saling berbaikan. Nah, cara saya menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pengerjaan proker ataupun dalam sesama anggota itu biasanya melibatkan komunikasi terbuka. Nah, pendekatan mediasi dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak dengan cara berbicara dengan salah satu ataupun anggota dan untuk memahami permasalahan dan bekerja sama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Itu yang pertama menurut saya adalah menahan emosi. Ketika konflik yang terjadi, emosi pasti akan muncul. Nah, ketika emosi atau bisa dibilang marah atau sedih itu menguasai diri kita, itu akan membuat pikiran kita bingung memilih yang mana, bagaimana menyelesaikan. Dengan menahan emosi, membiarkan pikiran kita tenang, maka kita akan dengan mudah untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang kedua yaitu mencari duduk permasalahan atau konflik yang terjadi. Kita harus sebelum mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu dari mana permasalahan itu ada. Apa permasalahan yang sebenarnya, dari mana, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, setelah hal itu didapatkan, maka kita bisa mencari solusi yang tepat dengan meminta saran atau pendapat kepada anggota tim. Kemudian baru kita bisa memutuskan solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi. Cara saya menyelesaikan konflik yang ada di antara anggota yaitu dengan musyawarah. Maka apa konfliknya itu harus dimusyawarahkan, diselesaikan secara bersama-sama, dicari solusi. Hal yang dapat dilakukan, pertama, pahami penyebab konflik dengan mendengarkan semua pihak yang terlibat. Kedua, lakukan diskusi bersama untuk membahas masalah secara jujur dan terbuka. Pastikan semua pihak merasa didengarkan dan dihargai. Terakhir, mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dalam mencari solusinya. Jadi kalau misalnya saya di dalam divisi saya, kalau misalnya ada masalah itu saya akan memanggil pihak yang bermasalah dan saya langsung ikut turun dalam masalah itu. Bukan saya ikut campur semuanya, tapi saya akan bertanya mengenai apa masalahnya, terus bagaimana bisa terjadi masalah itu. Lebih saya ke pihak ketiga untuk menanyakan masalah tersebut dan menenangkan kedua belah pihak. Setidaknya walaupun mereka tidak bisa berbaikan, tapi mereka bisa ngerasa lebih baik untuk misalnya ada proker yang berikutnya. Jadi mereka bisa emang benar-benar profesional untuk proker tersebut. Jadi kuncinya tuh saya turun langsung. Kesan pesan selama jadi pimpinan di Hima Prospek. Dan untuk pesan dan kesan yang saya rasakan untuk selama pengurusan ini, kesan yang saya alami, saya salut dan juga bangga dengan pengurus tahun ini. Walaupun banyak kesulitan, kurangnya pengalaman, dan estafet pengurusan yang sudah berubah, masih tetap semangat dan bisa melaksanakan semua proker, sehingga semua program kerja yang sudah ditentukan
bisa terlaksana. Itu sudah sebuah prestasi yang terbaik bagi saya. Dan untuk pesan saya, semoga rekan-rekan yang pengusaha sekarang ini bisa terus melanjutkan Hima Prospek untuk menjadi lebih baik lagi, dan bisa membimbing adik-adiknya untuk membuat organisasi Hima Prospek ini lebih maju lagi dan lebih berprestasi lagi. Kesan dan pesan saya selama menjadi sekretaris umum Hima Prospek di periode kali ini, pertama kesan, tentunya saya senang dan saya juga merasa tertantang untuk menjadi dan diamanahkan sebagai sekretaris umum di Hima Prospek yang awalnya saya rasa itu berat, namun setelah dijalani ada pahit, ada bahagianya gitu. Tidak semua hal terasa susah, apalagi dibantu dengan staf ahli, sekretaris divisi, sekretaris pelaksana, mereka yang terjun langsung ke dalam administrasi Hima Prospek selain saya. Untuk pesannya, saya berharap yang melanjutkan administrasi, terutama sekretaris umum pengganti saya harap dia lebih semangat lagi, lebih telaten lagi, lebih disiplin lagi dalam mengurus administrasi. Dan terima kasih juga untuk semua orang yang terlibat dalam administrasi. Kesan selama menjadi pimpinan di Hima Prospek sudah banyak hal yang saya dapatkan. Baik senang, susah, dan sedih sudah saya jalani dalam organisasi ini. Namun, di satu sisi saya lebih bisa memanajemen waktu terkait organisasi, mengenal banyak karakter dari setiap orang, belajar bagaimana caranya memimpin dengan baik, dan yang pastinya menghasilkan banyak sekali pengalaman. Pesan saya untuk Hima Prospek, tingkatkan solidaritas untuk Hima Prospek yang lebih berkualitas. Sekian dari saya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang saya dapat ketika menjadi pimpinan Hima Prospek adalah bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang kemudian akan selalu membimbing saya untuk menjadi pimpinan yang lebih baik. Untuk pesannya, dalam suatu organisasi kita harus saling bisa menerima sifat-sifat dari berbagai macam orang, karena di setiap orang tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, jadi kita harus bisa saling memaklumi. Terima kasih. Saya akan memberikan kesan selama saya menjadi seorang pemimpin. Kesan saya itu cukup menyenangkan menjadi seorang pemimpin karena bisa menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Menjadi bagian dari orang-orang sibuk, dan yang terpenting adalah banyak hal-hal baru yang saya pelajari selama menjadi seorang pemimpin. Dari mengontrol emosi, tidak egois, menerima kritik dan saran, dan memutuskan suatu hal dengan banyak pertimbangan. Nah, pesan saya secara umum, Kesan saya selama menjadi pimpinan di Hima Prospek periode 2023-2024 ini adalah, pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota karena dapat diajak bekerja sama dan berdiskusi mengenai proker dan kendala yang telah dilaksanakan, dan saya juga banyak belajar saat menjadi pimpinan di Hima Prospek. Pesan untuk pimpinan Hima Prospek selanjutnya, lanjutkan hal-hal baik yang udah dilaksanakan Hima Prospek selama 1 periode ini, dan semangat terus semuanya. Kesan dan pesan saya untuk Hima Prospek yaitu kesannya dari Hima Prospek ini saya banyak belajar pengalaman tentunya dalam menyelesaikan masalah di antara orang-orang yang memiliki
pemikiran yang bermacam-macam atau beragam, serta saya dapat bergaul atau masuk di antara pikiran yang beragam tadi. Nah, pesannya semoga Hima Prospek untuk kedepannya menjadi Hima yang lebih jaya lagi, maju serta dapat memberikan motivasi serta prestasi kepada pendidikan kimia tentunya, serta semoga orang-orang yang ada di Hima Prospek atau di pendidikan kimia selalu bahagia dan semakin jaya. Saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama jadi pimpinan di Hima Prospek, yaitu sebagai Kadif Sosial dan Politik. Kesan dan pesan saya, kesan saya sangat amat berkesan rasanya menjadi pimpinan di Hima Prospek, karena pertama kali saya menjadi pimpinan di suatu organisasi, yaitu pimpinan di Hima Prospek ini, Kepala Divisi Sosial dan Politik. Tidak mudah rasanya saya menjadi Kepala Divisi di dalam bidang sosial dan politik, di mana Divisi Sosial dan Politik ini berhubungan langsung dengan aksi, terus dengan aspirasi mahasiswa, siapa itu aksi-aksi yang terjadi beberapa belakangan ini, menyamakan antara biasanya di forum itu banyaknya pimpinan cowok-cowok, tapi saya sebagai pimpinan yang wanita itu ngerasa sudah semaksimal mungkin untuk menyeimbangi semua itu. Terus pesannya, semoga Hima Prospek lebih baik lagi ke depannya. Apapun kesalahan yang sudah terjadi di periode ini, dijadikan pelajaran, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan sampai kesalahan yang sudah terjadi di periode ini terjadi lagi di periode depan. Oke, semangat semuanya. Dah. Nah, Prospekers, itu tadi bincang-bincang kita dengan beberapa pimpinan Hima Prospek periode 2023-2024. Gimana? Seru kan? Nah, terima kasih untuk semua pimpinan yang telah memberikan kesempatan dan waktunya. Saya tutup podcast kali ini, and see you in the next episode. Bye!